Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore santri-santri ustazah semuanya. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan juga semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Semoga santri-santri ustazah masih kuat ya puasanya. Amin. Nah, hari ini Ustazah Khaira dan Ustazah Ulul akan menyampaikan sedikit materi tentang fikih ibadah. Nah, santri-santri sambil diperhatikan ya gambar yang Ustazah kirim tadi. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai puasa. Ustazah yakin santri-santri Ustazah sudah pada tahu ya apa itu puasa. Tetapi tidak ada salahnya kita pelajari kembali supaya kita lebih paham lagi tentang puasa. Nanti setelah belajar kita sudah tahu dan paham apa itu puasa, rukun puasa apa saja, dan bagaimana sih cara mengerjakannya. Nah, jadi Ustazah harap santri-santri Ustazah diperhatikan dan disimak dengan betul ya. Ustazah akan menjelaskan mengenai pengertian puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi, puasa adalah menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Kapan? Yaitu sejak terbit fajar atau masuknya waktu subuh hingga terbenamnya matahari, yaitu masuknya waktu maghrib. Perintah puasa terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puasa terbagi menjadi dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Yang pertama, puasa wajib. Apa itu puasa wajib? Puasa wajib adalah puasa pada bulan Ramadan yang sedang kita laksanakan hari ini. Dan itu termasuk salah satu dari rukun Islam. Dan yang kedua, puasa sunnah. Contoh dari puasa sunnah, salah satunya adalah puasa Senin, Kamis. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang rukun puasa. Perlu diingat ya, rukun puasa itu ada dua. Yang pertama, niat, dan yang kedua, imsak. Gampang ya, cuma dua. Rukun puasa ada dua, yaitu niat dan imsak. Ustazah, niat itu apa sih? Niat itu adalah keinginan hati atau kemauan kita untuk melakukan puasa. Nah, jadi santri-santri bila sudah berniat, artinya santri-santri sudah memiliki keinginan, sudah mau untuk melakukan puasa. Nah, niat puasa itu bagaimana? Nah, yuk kita baca bareng-bareng. Pasti sudah hafal kan? Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin
an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Baiklah, tadi kita sudah belajar ya rukun puasa yang pertama yaitu niat. Nah, sekarang kita lanjut ke rukun puasa yang kedua. Tadi rukun puasa yang kedua imsak ya. Ustazah, imsak itu apa? Nah, imsak itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Artinya, kita berusaha untuk tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Terus yang dapat membatalkan puasa apa saja? Yang pertama, memasukkan sesuatu ke rongga tubuh dengan sengaja. Jadi, ketika kita berpuasa, kita dilarang untuk memasukkan sesuatu ke bagian tubuh kita yang ada lubangnya. Yuk, bagian tubuh yang ada lubangnya apa aja? Ada mulut, telinga, dan hidung, ya. Jadi, ketika kita puasa, kita nggak boleh nih masukin sesuatu ke mulut, tidak boleh masukkan sesuatu ke telinga, juga tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam hidung, ya. Perlu diingat ya. Jadi kalau puasa nggak boleh. Yang pertama nggak boleh masukin makanan ke mulut, kemudian tidak boleh gigit-gigit jari, terus nggak boleh ngupil, ya. Nah, selanjutnya hal yang dapat membatalkan puasa yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja bikin batal puasa loh ya. Ini karena aku lapar banget nih. Gimana ya caranya biar ibu ngasih aku buka puasa? Ya udah deh, aku mau pura-pura sakit aja. Jadi santri ustazah masukin tangannya ke mulut, terus jadi muntah deh. Nah, itu nggak boleh ya. Tapi saya yakin nih nggak ada santri ustazah yang kayak gitu. Ya semoga nggak ada ya. Amin. Nah, sekarang yang terakhir nih, hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu melahirkan dan haid. Ini khusus bagi perempuan ya. Ingat ya, wanita itu istimewa. Nah, misalnya santri ustazah lihat ibunya paginya puasa, terus pas siang lahirin dedek bayi. Nah, otomatis puasa ibunya santri-santri ustazah jadi batal, ya. Jadi nggak apa-apa kalau lihat ibunya nggak puasa karena melahirkan. Karena perempuan itu istimewa, oke? Bagaimana cara mengerjakan puasa? Caranya, sebelum tidur kita membaca niat puasa. Sudah hafalkan niatnya? Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Lalu perkiraan jam 3 atau jam setengah 4, kita bangun untuk makan sahur. Karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Dan kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Apa itu mengakhirkan sahur? Yaitu makan sahur mendekati waktu subuh. Mungkin bisa 30 menit sebelum subuh atau 40 menit sebelum subuh. Dan mengapa Rasulullah menganjurkan kita untuk mengakhirkan sahur? Karena agar kita kuat dalam menjalankan puasa. Lalu apabila sebelum tidur tadi ada yang lupa nih belum niat puasa, maka bisa dibaca ketika sahur. Tepat sebelum azan subuh dikumandangkan, maka kita harus berhenti makan dan berhenti minum. Setelah azan maghrib, kita bersegera untuk berbuka. Apa itu bersegera dalam berbuka? Yaitu tidak menunda-nunda berbuka puasa. Jadi ketika azan maghrib dikumandangkan, kita langsung membatalkan puasa kita.
Dan bersegera dalam berbuka ini merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersegera dalam berbuka merupakan pembeda antara kaum Muslim dan kaum Nasrani. Jadi dulu kaum Nasrani itu ketika berbuka puasa mereka mengakhirkannya, mereka menunda-nundanya hingga malam baru berbuka, dan kita tidak boleh menyerupai seperti mereka. Sekian penjelasan dari Ustazah.